Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gue Rian dan teman gue Nita. Kami dari Departemen PSDM bakal nemenin kalian di Telco Podcast kali ini. Halo Telkotizen, selamat datang di Telko Podcast episode 5. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, ya nggak ya? Bener banget nih, kita bakal bincang-bincang seputar beasiswa S2 di luar negeri sama abang kita, yaitu Abang Amirullah Widayanto. Halo Bang Amir, apa kabar Bang? Halo semuanya, nama gue Amirullah Widianto, bisa dipanggil Amir. Dulu Telco 2015 dan baru lulus tahun 2019 kemarin. Baik, jadi Telkotizen, Bang Amir ini merupakan alumni S1 Teknik Telekomunikasi Telko Angkatan 39 yang tengah menjalani beasiswa S2 di luar negeri. Oh iya Bang, mau nanya nih Bang, kan sekarang lagi pandemi. Kesibukan Abang di masa pandemi ini apa aja Bang, kalau boleh tahu? Oke, kesibukan di masa pandemi, kalau dari tahun kemarin itu masih kerja di salah satu perusahaan swasta, dan sekarang dari mulai bulan Februari udah tinggal fokus kuliah aja sih. Jadi paling kalau untuk saat ini benar-benar fokus untuk kuliahnya aja. Oh iya Bang, Abang kan sekarang lagi fokus kuliah. Nah, jurusan yang Abang ambil dan universitasnya apa sih Bang yang di S2 di luar negeri itu? Oke, jadi gue saat ini lagi kuliah S2 di National Taiwan University of Science and Technology. Untuk jurusannya itu Graduate Institute of Electro-Optical Engineering. Jadi hampir mirip dengan jurusan kita waktu S1, Teknik Telekomunikasi, cuma untuk saat ini fokusnya di optik sama sedikit ke arah elektro. Jadi kan kalau di S2 tuh enggak yang semuanya dipelajarin ya, yang kita mau aja yang kita pilih. Yang penting cukup SKS-nya dan nanti tesisnya mungkin bisa sesuai dengan yang SKS yang kita ambil juga gitu. Jadi lebih ke arah optik untuk saat ini gitu. Jadi sekarang Bang Amir lagi di mana Bang posisinya nih? Kalau untuk saat ini masih di negara kita tercinta, negara Indonesia. Indonesia Pride ya Bang? Indonesia Pride. Benar. Rencana berangkatnya kapan tuh Bang? Insya Allah tanggal 8 April 2021. Mungkin podcast ini nggak tahu udah tayang apa belum ya. Tapi insya Allah tanggal 8 April 2021. Mudah-mudahan sih cepatnya di-upload sih Bang. Ya, mudah-mudahan. Oh ya Bang, itu Abang kenapa sih untuk melanjutkan S2 dan memilih kuliahnya di luar negeri Bang? Oke, alasan memilih S2 kenapa harus di luar negeri? Pertama, ini fun fact aja, jadi kayak di luar dari dunia pendidikan, dalam artian gue pengen banget, dari kecil pengen bisa tinggal di luar, terus pengen kuliah juga di luar dari waktu zaman S1 ada kepikiran juga gimana caranya bisa lanjut kuliah di luar. Ya terus akhirnya itu sih alasannya yang memotivasi yang pertama untuk bisa kuliah di luar. Terus yang alasan yang kedua kenapa milih di luar juga karena dari segi biaya juga. Jadi dalam artian bukannya kita ke luar negeri malah lebih baik biayanya, tapi kan karena tergantung dengan orang masing-masing ya. Kalau gue kan pribadi emang dari finansialnya pengennya nyarinya beasiswa. Kalau emang punya kayak bisa bayar sendiri ya itu nggak masalah sih. Tapi kalau gue lebih ke beasiswa, dan menurut gue kalau menggunakan beasiswa di luar itu bisa lebih murah dibandingkan kita harus kuliah di dalam negeri. Karena di S2 sendiri kalau di dalam negeri yang gue tahu itu cukup lumayan mahal dibandingkan dengan S1 yang mulai dari biaya masuk, terus biaya semesterannya juga udah beda sama S1, terus juga pasti biaya hidup lagi, misalkan let's say gue di Bandung lagi atau di Jogja atau di mana segala macam pasti gue harus living cost lagi. Sedangkan kalau beasiswa ya udah ditanggung semuanya gitu. Jadi kayak ada kesempatan dapat beasiswa ya kenapa enggak gitu. Terus kenapa milih alasan di luar juga, kayaknya seru ya bisa tahu culture dari budaya dari suatu negara yang belum pernah kita kunjungi gitu, mulai dari culture gimana cara mereka belajar, cara pengajarannya, cara mereka bekerja. Jadi kayak paket komplit sih untuk bisa gue lebih buka pandangan gue lagi yang tadinya mungkin hanya di Indonesia gitu ya, bukannya lingkupnya kecil tapi lebih kayak mungkin ketika gue keluar gue bisa lebih mengcompare apa yang positif dan negatifnya yang gue terima selama ini. Jadi bisa lebih memperluas dan memperdalam pengetahuan gue sih, khususnya dalam dunia pendidikan.
berarti tadi pertama tuh motivasi Abang karena impian masa kecilnya, kemudian dari segi beasiswanya. Itu kalau beasiswanya tuh full nggak sih Bang kalau untuk S2 Abang sekarang? Ya, beasiswanya itu kalau beasiswa sekarang ini alhamdulillah full, jadi mulai dari tuition fee-nya dan juga dari living cost-nya, jadi semuanya ditanggung sama kampus gua. Oke. Oh iya Bang, boleh cerita nggak Bang berbagi pengalaman bagaimana syarat sama proses-prosesnya waktu Abang mendaftar kuliah S2 di Taiwan itu Bang? Oke, jadi sedikit mau cerita dulu. Jadi kalau sebelumnya kalau beasiswa di Taiwan itu ada dikasih dari 3 jenis, ada tiga tipe ya. Maksudnya dalam artian satu yang tipenya diberikan langsung oleh government-nya dari pemerintah Taiwan sendiri. Yang kedua diberikan oleh pihak swasta seperti kayak kita perusahaan-perusahaan yang misalnya kayak ada perusahaan BRI atau Telkom Indonesia yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa. Tapi kalau di sana perusahaan-perusahaan itu perusahaan-perusahaan yang perusahaan swasta yang di Taiwan juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa internasional juga gitu. Itu ada dua, yang kedua, terus yang ketiga adalah beasiswa dari kampusnya sendiri gitu. Nah, untuk kampus, kalau untuk aku sendiri ini, aku dapat dari kampusku sendiri, dari National Taiwan University of Science and Technology-nya gitu. Jadi ada 3 tipe, tapi aku lebih memilih tipe yang ketiga karena menurut aku lebih cepat proses masuknya yang pasti, dan syarat-syaratnya kayak lebih, kalau yang dari pengalaman aku cari-cari lebih mudah aja sih, lebih nggak terlalu sulit lah untuk bisa untuk masukin persyaratan-persyaratannya gitu. Dan kalau mau cerita lagi syarat-syaratnya apa aja itu mungkin kalau dari beasiswa NTSP ini aku juga pernah ikut beasiswa ASEAN and non ASEAN scholarship, tapi itu buat yang di Chulalongkorn University di Thailand. Jadi hampir sama sih persyaratannya seperti yang di beasiswa di Chula juga. Jadi ada CV, ada juga study plan, terus juga ada oh ya ini sertifikat bahasa Inggris, bisa pakai TOEFL atau pakai IELTS. Dan tapi kemarin aku pakai TOEFL, terus juga ada recommendation letters. Jadi recommendation letters itu bisa kita minta sama dosen kita. Kalau aku dulu minta sama dosen pembimbing sama dosen pembimbing laboratorium aku. Jadi dapat dua sebenarnya. Sebenarnya aku juga bisa sih minta recommendation letter dari manajer aku waktu aku kerja. Cuma kayaknya lebih cepat untuk langsung ke dosen yang secara nggak langsung udah kenal lama gitu kan, dibanding aku baru kerja 1,5 tahun sama manajer aku. Jadi kayaknya lebih enak ngomongnya langsung ke dosen. Kalau aku kemarin bilang gitu sih. Jadi depend sama yang enaknya aja lah kalau yang mau masukin recommendation letter. Terus ada juga yang dokumen opsionalnya. Jadi dokumen opsional itu aku dikasih namanya student advisor intention letter. Jadi itu surat langsung dari profesor yang dalam artian aku sebelum apply beasiswa itu aku cari dulu tuh profesor mana aja sih yang pengen aku jadi dosen pembimbing lah, bahasa istilahnya kalau di Indonesia gitu ya. Dan nanti dari profesor itu kayak ngasih ke aku kayak misal kasarnya kayak Mir ini surat, nanti suratnya tolong di attach waktu kamu daftar di beasiswa nanti gitu. Jadi ada persyaratan opsional, dan itu yang tahu aku itu bisa lebih meningkatkan nilai jual kepada si pihak beasiswanya sih, untuk bisa kita bisa mendapatkan beasiswa itu. Jadi kalau udah dapat itu, insya Allah bisa lebih mudah dibandingkan orang yang benar-benar langsung daftar ke beasiswanya tanpa melalui profesor gitu. Mungkin kalau sedikit cerita itu sih. Oh, dari yang abang ceritain tadi kan abang menjelaskan dari prosesnya, persyaratannya gitu kan. Tadi semua yang abang ceritain itu kira-kira skema perkuliahannya berapa lama sih bang? Oke, kalau skema perkuliahannya itu sama kayak di Indo. Kalau untuk S2 itu 2 tahun 4 semester, jadi sama sih. Terus Bang, kalau misalnya untuk mulai perkuliahan ini ada kelas pengantar bahasanya nggak sih Bang? Ya, bagus sih pertanyaannya. Jadi karena mungkin Taiwan itu kan bahasa utamanya kan bahasa Mandarin ya, bukan bahasa Inggris ya. Tapi aku ini nggak ada namanya kelas pengantar bahasa Mandarin. Jadi benar-benar semuanya belajarnya pakai bahasa Inggris. Walaupun terkadang emang profesornya ada
yang ada profesor yang asli dari Mandarinnya atau dari Taiwannya, kadang-kadang emang suka ngomongnya dua bahasa gitu, bahasa Mandarin sama bahasa Inggris juga. Jadi ya apa ya, campur lah kadang-kadang gitu. Cuman kalau untuk kayak slide, PPT dan lain-lain segala macam itu full Inggris sih. Jadi kita bisa belajar walaupun misalkan profesor yang ngejelasin pakai bahasa Mandarin, kita juga bisa belajar dari slide-nya, belajar sendiri. Jadi nggak usah takut sih, karena kalau di Taiwan, khususnya di aku ya, itu di kampusku itu dia bisa pakai bahasa Inggris. Ini untuk S2 dan S3. Tapi kalau untuk S1, rata-rata kalau mau teman-teman mau kuliah di Taiwan, tapi untuk S1, itu kebanyakan yang dari pengalaman aku, yang aku ikut-ikut webinar, jadi aku juga ikut-ikut webinar, semacam webinar yang beasiswa di Taiwan juga. Jadi mereka emang rata-rata pakai bahasa Mandarin sih. Jadi kita emang harus untuk bisa Mandarin gitu. Jadi mereka harus belajar Mandarin dulu baru bisa, bukan baru bisa kuliah sih, tapi lebih bagus kalau mereka udah bisa Mandarin dan bisa ngikutin perkuliahan gitu. Jadi mempermudah mereka juga sih. Oh, jadi sama untuk kuliah di sana itu pakai dua bahasa Bang ya, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris ya Bang ya? Kalau S2 ya, kalau S2 kalau enggak, sorry, kalau S1 Kalau pakai S1, bahasa Mandarin ya, iya. kalau S2 pakai bahasa Inggris aja. Sebenarnya ini kalau untuk S1, S2 itu kenapa diperbedain Bang ya? Kalau S2 kan pakai bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, kalau kita tuh kenapa bahasa Inggris saja Bang? Mungkin karena tipikal yang aku tahu ya, tipikal dari universitas yang ada di Taiwan itu dia tipikalnya mau research, dalam artian kalau research itu kan untuk meningkatkan peringkat dari universitas itu kan kita harus, kalau bukan harus sih, maksudnya untuk meningkatkan peringkat dari si kampus itu adalah penilaian-penilaian yang namanya kolaboratif internasional. Nah, jadinya kalau untuk S1 kan bukannya nggak research, tapi lebih ke arah belajar. Kita menurun SKS sampai berapa ratus gitu kan. Jadi baru nanti risetnya nanti ketika udah kelar SKS-nya semua, baru kita masuk ke TA kalau bahasanya, ya kan, kalau bahasa di Telkom. Nah, tapi kalau untuk di S2 kan SKS-nya nggak terlalu banyak, yang banyak ya bisa research terus. Jadi per semester risetnya apa, nanti semester kedua apa, atau itu depends on si profesor sama si mahasiswanya aja sih mau kayak gimana nantinya gitu. Jadi karena itu untuk jadi mungkin apa ya, untuk meningkatkan kualitas dari universitas tersebut, makanya S2 S3 itu dibuka banyak untuk beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa internasional biar bisa riset bareng sama peneliti-peneliti yang ada di Taiwan sendiri atau profesor-profesor yang ada di sana gitu sih. Oh iya nih Bang, saya masih bingung sih Bang, atau gimana ya? Abang kenapa sih milih S2-nya di luar negeri itu memilih jurusan elektrooptik? Padahal kan itu sangat berhubungan erat sama teknik telekomunikasi. Apa emang jiwa Abang udah nyatu gitu sama elektro, atau nggak mau lagi pilih ke jurusan lain gitu Bang? Oke, benar sih. Sebenarnya kalau dibilang jiwanya erat, enggak juga. Gimana kan juga ya, maksudnya artian kayaknya bukan hal umum juga ya, kayak banyak juga ya anak teknik kalau udah masuk S2 tuh rata-rata pakainya, pakainya apa, maksudnya ke S2-nya MBA atau manajemen MM atau segala macam yang di luar dari teknik, tapi banyak juga yang ke teknik gitu. Mungkin pertanyaannya kenapa nggak ke pindah jurusan gitu-gitu kan ya. Jadi kalau dalam pribadi sendiri sebenarnya emang pengen ke teknik lagi, karena dalam artian kayaknya enak nih kalau satu hubungan gitu, maksudnya satu jalan gitu, dibandingkan gue pribadi yang harus belajar manajemen lagi. Gue belum tentu bisa juga, walaupun kalau dari pikir apa ya, banyak banget teman-teman kita yang dari teknik masuk ke manajemen dan mereka bisa survive gitu kan. Sedangkan gue pribadi malah jadinya, wah kok agak ngeri juga ya ketika nanti ke manajemen bareng sama teman-teman yang ada di manajemen, mulai belajar marketing segala macam, nanti yang jadinya nanti gue malah nggak bisa. Jadinya gue nggak mau mencoba hal yang seperti itu gitu ya. Yang itu apa alasan pertama gue, jadi yang kayak emang pengen dari jiwa pribadi emang mau lanjut ke teknik lagi. Terus yang kedua, kalau dari beasiswa itu tadi kan udah tadi gue sebutin ya, jadi kayak ada namanya study plan ya. Jadi study plan itu kalau gue milih manajemen, mau nggak mau gue harus bikin study plan dong, harus bikin gue mau riset apa di sana, mau buat apa di sana. Sedangkan gue sendiri belum punya pandangan apapun tentang yang namanya kalau mau di manajemen gitu kan, atau di akuntansi ataupun yang lain-lain segala macam. Jadinya
study plan gue mungkin di situ bakalan kurang banget kalau gue paksain, dan nantinya yang ada malah nggak dapet beasiswanya karena ngelihat kayak dari kampus kayak ini orang mungkin nggak tunggu-tunggu atau kayak gimana. Jadi gue kemarin juga udah sempet konsul sama dosen pembimbing gue yang di S1 kemarin, dan jadinya kayak ya udahlah, dapat materi-materi atau dapat topik-topik baru nih, kita mau gue mau riset apa segala macam, dan ya udah kayaknya alangkah lebih baiknya gue membuat studi plan gue ke arah teknik, dan gue bisa lebih berani untuk bisa lanjutin teknik itu. Berarti emang mau lebih memperdalam ya Bang jurusan yang relevan sama S1 sebelumnya gitu ya Bang? Iya benar, memperdalam sekaligus mempermudah gue juga sih dalam proses perekrutasian untuk dapat beasiswa. Terus Bang, untuk sistem pembelajarannya atau sistem kuliahnya itu gimana Bang? Susah nggak Abang beradaptasi gitu sama yang sekarang ini? Oke, jadi kalau dibilang susah atau enggak, aku baru ngerasain 2 bulan sih ya, dari bulan Februari dan sekarang di bulan Maret akhir, dan menurut aku sih hampir mirip ya sama dengan di S1 dalam artian menjelaskan slide atau nanti tiba-tiba ada assignment dan lain segala macam, ya itu nanti sama lah kayak kita ada kuis dan segala macam, ada tugas harian dan segala macam. Jadi kalau dilihat dari 2 bulan yang aku sekarang belajar belum terlalu beda banget sih, jadi belum terlalu ke arah yang praktek-prakteknya banget karena kan di sana masih di Indo, jadi belum bisa masuk ke laboratorium juga. Jadi kalau untuk saat ini sih ngeliatnya masih sama-sama aja. Oh iya Bang, kegiatan Abang waktu berkuliah di Telkom itu yang paling menunjang sama jurusan S2 Abang itu apa Bang? Atau Abang bisa ceritain sedikit gitu, Abang pernah organisasi apa, atau pernah ikut apa di Telkom gitu Bang? Jadi penasaran juga saya nih Bang. Oke, jadi kalau pengalaman yang relevan ya, ibaratnya relevan dengan S2 gue itu, kalau dibilang kan aku masuknya sekarang tuh dalam dunia pendidikan yang otomatis kayak kalau dari rekrutasi kemarin sama suara jelas nggak? Jelas ya? Oke, jadi kalau sama rekrutasi kemarin dan di 2 bulan ini aku ngerasanya kayak yang lebih masuk ke relevan itu ada hard skill aku. Jadi waktu itu aku di tahun 2015 waktu aku masuk, aku udah ikut study group laboratorium sistem komunikasi sampai akhirnya di riset grupnya. Terus juga di tahun 2018 aku masuk di laboratorium sistem komunikasi optik untuk jadi asisten. Jadi itu sih pengalaman yang paling relevan menurut aku untuk membantu proses rekrutasi aku, karena di situ benar-benar pure akademik. Jadi kayak kita ngomongin tentang akademik, waktu pas interview sama profesor juga kita ngomong ngebahas proposal riset dan lain segala macam. Jadi emang benar-benar hard skill banget sih yang dipakai untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Cuman kalau untuk soft skill-nya, kalau untuk cerita pengalaman, aku juga ikut organisasi-organisasi yang ada di teknik telekomunikasi seperti Tesla, terus juga aku pernah ikut staff muda. Jadi di HMTT itu sampai 3 tahun lah intinya kalau di HMTT, terus di Tesla juga 2 tahun, pokoknya, dan ada sales juga, panitia dan segala macam, ikut lah gitu kalau ada Telkom online apa, ayo lah gitu, ayo ikut gitu kan. Jadi karena emang seru, dan menurut aku pengalaman soft skill itu sih yang kayak kita dapat wadah yang gratis dari Telco untuk kita belajar, dan menurut aku ya nggak akan aku sia-siakan gitu kan. Dan untuk mendapatkan soft skill itu jadinya aku bisa lebih kayak mengatur gimana cara aku membagi waktu, memprioritaskan waktu-waktu aku gitu kan. Jadi dari soft skill itu yang aku dapat gitu. Jadi balance, tapi kalau dalam proses rekrutasi kemarin, kalau aku sih yang paling relevan waktu aku dan pengalaman di hard skill-nya, lebih ke hard skill-nya. Tapi kalau untuk menjalankan kuliahnya, aku yakin soft skill pun juga pasti akan sangat membantu aku dalam melancarkan hari-hari aku mungkin nanti di sekolah. Wah, banyak juga ya kegiatan Abang Amir di sama kuliah di TELU. Oh iya Bang, kita bikin question box via story official IG HMTT nih Bang. Ada banyak banget pertanyaannya yang masuk nih Bang dari Telkotizen. Kita udah milih 3 pertanyaan sih Bang.
Apa langsung ke pertanyaan pertama aja kali Bang ya? Boleh. Oh iya, langsung aja Bang ya. Kalau pertanyaan pertama dari @Mikhail Channel. Wah, pasti punya akun YouTube nih. Saya mau tanya Kak, biasanya univ luar minta critical essay. Gimana cara bikin essay yang bagus? Oke, Langsung dijawab berarti kan? boleh Bang. Oke, langsung jawab. Critical essay. Kalau critical essay sendiri aku nggak tahu pasti ya. Kalau kata-kata critical itu untuk masuk ke dalam ke riset kah atau critical essay menjelaskan tentang kita segala macam. Aku nggak tahu. Tapi kalau essay sendiri aku pernah buat. Jadi waktu aku mengikuti beasiswa ASEAN and Ocean ASEAN Scholarship, jadi waktu aku ikut daftar beasiswa tersebut, aku ini melengkapi lah essay itu gitu kan. Cuman kalau si critical essay aku kurang paham. Tapi kalau untuk essay-nya sendiri, gimana cara untuk membuat si essay-nya sendiri, mungkin bisa jadi apa ya? Semoga bermanfaat ya. Jadi kalau aku pribadi ya, itu yang pertama itu kita menceritakan yang namanya past, present, sama future kita. Jadi kita di situ bisa menceritakan pengalaman-pengalaman apa sih yang ada di S1 yang pernah kita alamin gitu ya, waktu semenjak kita S1 atau kita pernah ikuti volunteer apa, organisasi dunia apa atau segala macam. Nah, kita itu bisa cerita di situ. Kalau untuk presentnya, sekarang kita lagi ngapain nih untuk pada saat ini kegiatan kita apa segala macam, dan untuk future-nya yang kalau otomatis kalau mau masuk S2 berarti kita mau membuat apa nih, risetnya apa nih, segala macam. Jadi itu harus saling berhubungan tuh, di masa lalu, masa sekarang, dan masa nantinya gitu kan, masa depan. Itu mungkin menurut aku tips yang pertama. Terus kalau untuk yang tips keduanya itu selain tadi nggak usah bertele-tele kali ya. Jadi karena kadang-kadang essay itu ada limitnya juga kata-katanya, atau mungkin nggak dikasih limit pun. Kalau aku pribadi sebagai panitia beasiswa atau komite beasiswanya membaca suatu essay yang terlalu bertele-tele juga agak, bukan males ya, agak jadi nggak menarik gitu kan kalau kita terlalu banyak ngomong segala macam. Apalagi kita kayak nyeritain apa yang kayak semua dia satu kemarin tuh diceritain semua segala macam gitu kan. Tapi yang nantinya kayak kok nggak ada intinya gitu dari si essay kita kan, karena kita pengennya buatnya nggak singkat juga sih, tapi lebih pas, padat, dan juga jelas gitu ya. Jadi menurut aku nggak usah terlalu bertele-tele, tapi lebih kayak apa nih yang ada di kemarin yang bisa menunjang si essay kita ini. Kita mau risetnya apa, yang kemarinnya apa, sekarang apa. Jadi benar-benar satu sinkron gitu loh. Jadi benar-benar yang apa ya, saling berhubungan gitu, bagus jadi kalau dibaca sama kita sendiri gitu kan. Jadi ya seru gitu, menarik. Itu jangan bertele-tele. Terus juga ini ya, paling kayak connect the dots. Jadi kayak per titik itu kita harus nyambung. Jadi kita pertamanya ngomonginnya tentang A, ya nanti kita bisa ngebahas A lagi untuk menunjang titik yang selanjutnya gitu. Jadi emang benar-benar per kata itu kita harus bisa mensinkronisasikan namanya kalimat-kalimat penghubung lah ya. Misalkan kalau teknikalnya ya, kita pernah jadi volunteer lah di dalam suatu kegiatan istilahnya sungai. Kita pernah jadi volunteer di sungai Teras Pundung gitu ya, Cikapundung gitu ya, Teras Cikapundung. Tapi waktu untuk saat di masa sekarang ini kita di dalam proses beasiswa ini kita mau nge-apply di dalam riset kedokteran gitu kan. Cuman kalau kita ngebahas Sungai Cikapundung dan untuk masuk ke kedokteran kan kita bingung tuh untuk sinkronisasi katanya kayak gimana, misalnya gitu ya, nggak dibanding kalau kita punya pengalaman yang relevan, kita pernah kerja di rumah sakit gitu kan. Jadi emang enaknya berarti dimasukinnya pengalaman yang di rumah sakit, baru nanti bisa relevan ke apa yang mau kita ambil di dalam nanti S2-nya gitu. Jadi harus pintar-pintar untuk connectin antara bahasa, maksudnya antara kalimat yang sebelumnya sama kalimat yang nantinya akan kita tulis. Jadi emang benar-benar yang tadi aku bilang gak usah bertele-tele, tapi benar-benar pas, yang artinya dari awal sampai dari akhir itu kita membuat essay di mana essaynya itu bisa saling membantu nih antara kalimat sama kalimat, dan kita jadi ngebacanya, oh dia pernah ngelakuin hal ini dan sekarang dia interest di bidang ini dan dia mau mengembangkan hal ini gitu kan. Jadi dibanding
yang harusnya jadi lebih enak gitu dibaca dibanding kayak dia ngomonginnya dulu ngapain, sekarang ngapain, tapi ntar depannya ngapain. Jadi kan kayak kelihatannya kok orangnya berubah-ubah nih sikapnya nih, nggak konsisten dengan apa yang dipengeninnya gitu kan. Nah, itu sih salah satu alasan aku tadi pertanyaan Rian, kenapa nggak mau ke pindah jurusan, ya itu sih karena aku membuat kata penghubung di dalam studi plan aku pun juga menurut aku lebih enaknya gitu, karena aku dulu pernah risetnya ini, di S1-nya pernah di laboratorium SKO atau di optik, dan aku pengen ngambil si optiknya juga, jadi kayak saling bagus, saling spasi lah tuh antara satu kalimat dengan kalimat lain, jadi bacanya juga enak gitu sih. Jadi mungkin tipsnya tadi sih, jadi kayak harus menceritakan pengalamannya yang sekarang dan juga masa depannya. Maksudnya kita mau riset apa segala macam, terus juga nggak usah terlalu bertele-tele, dan juga yang ketiga mungkin antar kalimat itu, antar titik itu juga harus diperhatikan gimana cara kita menghubungkan untuk di paragraf selanjutnya atau segala macam. Jadi membuat satu kesatuan esai kita biar lebih bagus. Ini kalau dalam dalam segi esai ya, ini dalam experience aku aja. Jadi kalau untuk critical essay aku belum pernah buat, bahkan aku aja nggak tahu itu sebenarnya apa critical essay, karena aku selama proses beasiswa ini aku nggak diminta itu sih. Gitu. Berarti tadi kesimpulannya tuh isi dan kalimatnya harus relevan ya Bang sama apa yang mau kita apply. Semoga Mikhail pertanyaannya bisa terjawab ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bang, ada dari @fmzahrah. Gimana cara efektif biar bisa dapat skor TOEFL yang tinggi Bang? Oke, gimana caranya untuk skor TOEFL yang tinggi? Jadi sebenarnya aku waktu aku lulus kuliah pun bahasa Inggris aku ngepas juga sih, nggak yang kayak bagus atau kayak gimana gitu kan. Cuman persiapan beasiswa aku juga nggak terlalu lama, jadi kayak 6 bulan kurang. Jadi emang effort banget buat bukan dapetin TOEFL ya, tapi aku sih mikirnya ketika dalam proses belajar mengajar nanti kan aku harus bisa speaking dengan bahasa Inggris juga, bisa writing-nya juga, bisa listening-nya juga, dan segala macam. Makanya kemarin waktu sambil persiapan beasiswa, sambil juga aku les bahasa Inggris. Jadi karena kan kemarin lagi di masa pandemi, jadi nggak perlu yang harus datang ke kelas, jadi benar-benar ikutin online aja. Dan itu sangat membantu aku sih, kayak kemarin corona dalam artian bisa online untuk lesnya. Jadi aku les IELTS itu di 2 tempat les. Jadi benar-benar 3 bulan sama 3 bulan. Jadi ini yang pertama kayak sebulan udah pengen habis, aku lanjut lagi IELTS yang ada di tempat lain, di kursus lain, karena aku mau ngebandingin nih sebenarnya enak mana nih gitu kan, yang lebih bagus segala macam. Terus aku les TOEFL-nya juga persiapannya, plus les speaking. Jadi benar-benar 4 les dalam waktu yang kayak 6 bulan gitu loh. Jadi kayak tiap hari tuh ada aja kayak harus belajar bahasa Inggris lagi segala macam. Terus kayak per masing-masing tempat les kan punya tugasnya masing-masing juga kan. Jadi yang kayak harus nulis, apalagi IELTS tuh belajarinnya lumayan capek sih. Jadi kayak kita harus listening, reading, speaking sama writing. Jadi benar-benar 4 itu yang digembleng banget segala macam. Cuman aku ya alhamdulillah jadi gara-gara itu jadi bisa sedikit meningkat improvisasi aku dalam bahasa Inggris. Jadi yang untuk caranya mungkin ya tadi ya ikut dalam suatu tempat pembelajaran yang dimana kita soalnya kalau belajar sendiri pun juga bisa sebenarnya, tapi kalau untuk pembelajaran yang pertama kita pasti udah ngeluarin duit dan segala macam, kayak semua orang kalau udah ngeluarin duit nggak mau rugi dong, jadi pasti mau nggak mau kita datang, kita rajin, kita tepat waktu dan segala macam gitu kan, dan kita lagi berhadapan dengan expertnya gitu loh, jadi kayak apapun yang kita nggak tahu kita bisa nanyain gimana cara belajarnya gitu kan, jadi gimana cara kita belajar bahasa Inggris yang efektif dan segala macam. Itu menurut aku, jadi datang ke tempat les. Terus juga yang kedua, nggak tahu ya, dari dulu mungkin kita tuh les bahasa Inggris, bener nggak sih kalau dari kita tuh dari zaman SD kita udah les, ya nggak sih? Bener banget ya kan? Bang. Tapi Iya. kalau waktu kuliah disuruh presentasi bahasa Inggris juga kayak gitu kan ya, kayak masih susah gitu kan untuk speakingnya. Aku benar-benar lebih enak banget, nggak tahu sih, mungkin ini tipikal orang beda-beda, tapi kalau aku lebih pribadi ketika aku dapat IELTS, disuruh belajar IELTS, itu benar-benar ngebantu aku sih. Jadi speaking aku sama writing aku, karena aku dua ini aku konsenin,
Jadi itu benar-benar yang ngebuat aku bisa jadi reading, sama aku bisa membaca suatu makalah kayak udah mungkin kayak dulu kayak Google Translate gitu, tapi kayak sekarang udah enak gitu kan. Terus listeningnya juga jadi kebantu karena kita speaking. Jadi itu sih kayak speaking sama writing itu membantu banget kalau aku ya pribadi. Jadi emang benar-benar kita harus sering-sering nulis, sering-sering speaking. Karena kenapa kalau kita cuma belajar TOEFL-nya doang, kita ya cuma berpaku dengan bagaimana sih grammarnya, harus benar, harus ngapain rumus ini. Jadi itu ya improve-nya ke rumus-rumus itu, tapi nggak improve ke gimana cara kita ngomong. Tapi kalau kita ngomong kan otomatis otak kita tuh udah menerjemahkan dari bahasa Indonesia dulu ke bahasa Inggris, baru kita omongin gitu kan. Jadi semua kalau udah kita ngomong nih kayak orang ya kayak mungkin kayak anak bayi kali ya, kayak kalau udah belajar ngomong terus akhirnya bisa buat nulis, bisa buat dengerin, bisa buat segala macam. Jadi kayak semuanya udah terkoneksi gitu ya ketika kita speaking gitu, ataupun ya pokoknya di 4 hal itu gitu kan. Jadi kalau aku sih kemarin malah nggak terpaku di TOEFL-nya ya. Kalau tadi pertanyaannya gimana cara meningkatkan nilai TOEFL-nya, ya pasti kalian harus itu kursus TOEFL karena rumus-rumus itu kan penting ya untuk di grammarnya kan ada tes grammar juga. Cuman kalau untuk secara keseluruhan aku lebih prefer kayak ngambil les bahasa Inggris yang IELTS juga. Jadi itu bisa benar-benar ngebantu kalian buat di TOEFL-nya juga. Nggak tahu kenapa aku jadi kayak karena sering ngomongnya ini lebih enak kata-kata ini nih berarti yang biasa gue ngomongin gitu loh. Jadi kayak yaudah berarti yang ini salah nih grammarnya. Jadi yang kayak gitu-gitu sih. Jadi itu yang ngebantu buat di TOEFL-nya gitu sih. Oke, semoga pertanyaan dari FM Zahra terjawab. Oh ya Bang, selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih Bang, dari Ed Ikram dan Aprio. Sebenarnya ini pertanyaan sama, tapi saya gabungin aja Bang. Oke. Setelah lulus, apakah Abang bakal lanjut berkarir di luar negeri atau pulang ke Indonesia? Wah, mantap juga nih. Silakan Bang Amir dijawab. Oke, mau berkarir di luar negeri atau di Indonesia? Untuk saat ini sih ya tadi ya kayak impian dari kecil kayak pengen tinggal di luar gitu, jadi dalam artian ya pengen berkarir banget sih di luar negeri, khususnya di negara Taiwan ya gitu kan, karena yang kita tahu negara Taiwan juga entrepreneur-nya juga banyak juga, perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara itu juga banyak, karena kan itu juga salah satu negara dari Republic of China juga, jadi banyak menghasilkan suatu produk-produk unggulan yang sering kita pakai gitu, sering kita gunakan. Jadi perusahaan-perusahaan di sana pasti banyak dan orangnya mungkin nggak serebutan yang ada di Indo kali ya, yang orangnya banyak banget gitu ya. Dan jadi pengen banget bisa ngerasain kerja di luar, misalnya kerja di luar negeri ataupun yang dalam khususnya ini Taiwan-nya gitu. Terus paling kendalanya itu karena kita tahu Taiwan bahasanya Mandarin. Jadi dan gue belum nggak bisa sama sekali dengan namanya bahasa Mandarin. Kayak sampai sekarang belajarnya lewat YouTube doang. Pengen sih nanti mungkin jadi nanti di kampus juga ada provide-nya juga sih diajarin Mandarin. Tapi mungkin bakalan ngambil kelas Mandarin juga entah di tempat les ataupun kayak gimana. Tapi karena menurut gue pribadi Mandarin itu udah kayak bahasa Inggris nggak sih? Jadi kayak udah bahasa ketiga mungkin ya, kayak udah bahasa Inggris pertama, terus bahasa Mandarin udah dibuat jadi kayak global juga. Dan menurut gue kayak kalau emang gue nanti nggak kerja di Taiwan, toh gue balik ke Indo ataupun gue dimanapun, Mandarin ini kayaknya penting banget buat gue gitu. Jadi kalau untuk sekarang pengen banget rencananya pengen kerja di sana kalau emang dapet dan emang mungkin rezekinya di sana. Tapi mungkin tadi kendalanya dengan bahasa Mandarin gue yang buat gue harus belajar Mandarin dulu baru bisa masuk, bukan baru bisa sih, karena kan orang di sana walaupun kita orang luar dari Taiwan pasti mereka menuntut kita untuk bisa bahasanya mereka dong, karena mereka sehari-hari menggunakan bahasa itu gitu kan. Enggak ya kayak kita lah, kayak orang Indonesia gitu kan, ada orang luar kita lebih nyaman kalau kita tetap menggunakan bahasa kita sendiri gitu kan. Jadi nggak mau orang luar yang menyesuaikan dengan kita gitu kan. Jadi ya paling kendalanya di bahasa Mandarinnya sih, tapi kalau dibilang mau dan rencana pengen lanjut ke sana juga sih. Oke, berarti emang abang udah punya plan ya bang buat berkarir di luar negeri gitu. Semoga
plan-nya bisa tercapai, Bang. Amin, Mungkin amin, terakhir amin. nih, Bang. Ya, amin. Mungkin terakhir nih, Bang, boleh nggak Bang kasih pesan dan quotes gitu buat Telkotizen nih, dan juga pemburu beasiswa untuk mendapatkan beasiswa yang diinginkan gitu Bang. Oke, pesan-pesannya yang pertama itu jangan pernah takut dalam menggapai keinginan ya, menggapai keimpian, menggapai keinginan kalian karena semua orang udah punya rezekinya masing-masing. Jadi kalau kalian rezekinya emang dalam mendapatkan beasiswanya, ya kenapa enggak kalian lakuin gitu kalau emang kalian juga pengen gitu kan. Terus pesannya juga mungkin ini aku ngasih tips and trick juga ya cara-caranya biar buat kalau kalian benar-benar mau misalnya nih let's say kayak kalian mau ke Korea, mau ke US, mau ke UK dan segala macam gitu kan ataupun di Taiwan sendiri. Kalian ini membantu gue banget. Jadi ini salah satu teknik yang gue sampaikan khusus di podcast ini. Asik. Podcast ini. Jadi semuanya sekarang pasti punya media sosial namanya Instagram, bro. Kayaknya udah bukan semuanya sih, maksudnya kayak udah banyak orang, apalagi mahasiswa kita banyak lah yang pasti menggunakan Instagram sebagai media sosial kita. Nah, di Instagram itu kita punya namanya PPI Dunia. PPI itu adalah Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di dunia. Itu ada akunnya sendiri. Nah, PPI Dunia itu juga memiliki PPI yang ada di regional setiap negaranya. Misalkan kalau UK di UK, Belanda di Belanda, US di US, Taiwan sendiri punya PPI Taiwan. Gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalian ikutin dulu, maksudnya follow dulu itu tempat yang kalian inginkan. Kalian mau di negara mana, kalian bisa cari PPI-nya itu. Terus kalian bisa nanya tuh ke adminnya kah, atau kan di situ kan biasanya tuh mereka juga kayak nge-share pengurusnya siapa aja di PPI itu, lagi di tahun ini ada siapa aja, ketuanya ada siapa aja, di segala macam. Bahkan bisa loh sampai ke universitas yang kalian tuju. Jadi di situ kan pasti kayak Taiwan, aku di NTSP, nanti ada juga di NTU, ada juga di NCKU. Jadi kayak itu di situ bisa banyak banget. Jadi per masing-masing PPI regional, kayak Taiwan, dia punya PPI Taichung, itu Taiwan Taichung itu maksudnya kayak negara bagian ini, negara bagiannya dengan kampus-kampus yang ada di sananya gitu. Jadi kayak benar-benar itu membantu banget. Jadi kalian bisa follow aja, bisa ikutin langkah-langkah apa ya, info-info yang ada di situ. Terus juga langsung nanya ke orangnya. Kenapa aku bilang langsung nanya dan benar jangan malu bertanya kalau untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan gitu, karena menurut aku untuk zaman sekarang bukan dibilang so kenal so deket sih, udah nggak ada lagi istilah kayak gitu kalau menurut aku ya. Kayak kalau emang kita mau tahu ya kita tanya gitu kan. Jadi benar-benar dibanding kita mencari kayak di blog atau kayak kita langsung nih beasiswa Taiwan, beasiswa Amerika, masuk tuh pasti banyak kan kayak blog beasiswa, kumpulan beasiswa. Nah kita nggak tahu tuh blognya itu update apa enggak, terus tiba-tiba timeline beasiswa bener apa enggak, website yang dikunjungin bener apa enggak. Jadi itu yang kayak menurut aku bakal membuang waktu kalian dibanding kalian langsung nanya ke universitas yang kalian pengenin, nanya ke orang Indonesia yang ada di sana gitu. Kenapa aku bisa yakin ini? Karena menurut aku orang Indonesia sekarang udah tersebar dimanapun, mahasiswanya udah di mana-mana gitu kan. Jadi dan insya Allah mereka bakalan open banget tentang hal-hal yang kayak gini karena mereka ya pasti pengen lagi ada generasi-generasi orang Indonesia yang bisa kuliah di tempat mereka gitu kan. Kayak salah satunya aku, mungkin kalian juga bisa nanya ke aku kalau emang pengen lanjut ke Taiwan ataupun lanjut ke kampus aku sendiri gitu. Jadi kayak kita bener, kalau aku pribadi kayak bener-bener open banget sama informasi-informasi yang seperti kayak gini gitu kan. Jadi bener-bener langsung kunjungin. Terus juga pesannya sendiri apa ya, mungkin dari sekarang kalau masih teman-teman nih masih ada di semester 1, 2, atau bahkan kayak 3, 4, segala macam yang pengen, kayak gue ada rencana deh pengen kuliah di luar gitu kan. Itu beneran langsung les bahasa aja deh. Kayak aku merasa gitu yang tadi aku bilang beneran tingkatin bahasa Inggris kalian karena aku pribadi kayak sedikit menyesal karena lumayan telat nih dalam proses pembelajaran bahasanya. Jadi kalau menurut aku kalau kalian udah bisa fasih dalam bahasa, kalian langsung take IELTS ataupun TOEFL, itu udah membantu kalian untuk udah dapat megang sertifikasinya. Terus lanjut kalian bisa ngomong sama dosen pembimbing kalian buat merancang gimana tesis kalian nantinya dan apply deh ke tempat beasiswa. Jadi bahasa itu menurut aku perlu banget.
kalau mungkin kalau pengennya beasiswa di tempat kayak di Korea ataupun di Polandia gitu, aku juga pernah ngepoin. Jadi mereka emang harus pakai bahasa mereka sendiri. Yang setahu aku ya, kalau lagi kuliah, nggak tahu sih S2 S3 mungkin, tapi ada bahasa Inggrisnya juga. Tapi mereka dalam proses beasiswanya itu harus belajar bahasa 1 tahun. Nah itu alangkah lebih baiknya juga kalian bisa langsung belajar bahasa yang negara yang kalian inginkan juga gitu loh. Jadi nggak buang-buang waktu kalian, tapi lebih mempercepat apa yang kalian inginkan nantinya gitu kan. Toh walaupun dikasih provide sama beasiswanya setahun untuk belajar bahasanya, tapi kan kalau kita udah bisa duluan, lebih enak aja kan menjalankan dari si rangkaian beasiswanya gitu sih. Jadi benar-benar belajar bahasa, buat riset proposal dari sekarang, terus juga pokoknya langkah-langkah teknik kayak tadi esainya juga kita bisa cari-cari. Oh ya, satu pesan kalau untuk esai atau personal statement segala macam, tolong jangan copy paste dari Google, karena keunikan dari diri kita sendiri itu adalah poin di mana pihak beasiswa itu malah senang sama diri kita, karena kalau udah ke template Google itu udah kelihatan banget bahasanya jadi bagus. Kenapa aku bilang jadi di Google bahasa jadi bagus? Kan kita orang Indonesia, kita nggak menggunakan bahasa Inggris dalam proses sehari-hari kita. Tiba-tiba rangkaian bahasa kita bagus-bagus semua, sampai bagus, pokoknya detail gitu kan, grammarnya segala macam. Ya boleh grammarnya bagus, cuman kalau kelihatan banget sampai kayak gitu tuh, jadi kayaknya malah takutnya kalau aku pribadi ya, nggak yang kayak unik ataupun kayak mendeskripsikan diri kita banget gitu loh. Jadi karena kita emang pakai bahasa Indonesia, dan mereka pun juga ngerti, oh ya bahasa Inggrisnya emang kayak gini karena emang kita bukan negara yang menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Apalagi aku Taiwan pun juga nggak menggunakan bahasa Inggris. Jadi kayak yang penting kita sama-sama mengerti apa yang kita tulis dan keunikan kita tampilin rapih, dan yang tadi lah pokoknya penghubung kata-kata segala macam itu menurut aku lebih enak, maksudnya lebih unik sih, dan menurut aku lebih beda, dan ketika lebih beda bisa lebih ada chance besar untuk mendapatkan beasiswanya gitu. Menarik banget nih dari pesan dan juga quotes buat para telkotizen ya yang buat mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Oke, menarik banget ya perbincangan kita kali ini. Setuju banget sih, Sian. Terima kasih nih buat Bang Amir udah mau berbagi cerita dan pengalamannya sama kita semua, Bang. Kami mohon maaf nih, Bang, apabila selama podcast tadi ada kata atau kalimat yang salah, Bang, dari kami. Terima kasih juga. Aku juga Oke, minta Bang. maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih banget Telco Podcast sudah mengundang aku buat memberikan informasi-informasi, karena ini salah satu informasi yang nggak aku dapat di S1 kemarin. Jadi kayak ya alhamdulillah nih aku bisa nge-share tentang ini, dan semoga bermanfaat bagi para pendengar. Amin, amin, amin. Terima kasih juga buat telkotizen yang telah menonton podcast ini sampai akhir. Mudah-mudahan semua yang udah disampaikan tadi Bang Amir bisa bermanfaat buat kita semua ya. Amin, amin. Oke, gua Anita dan teman gua Rian pamit undur diri. Sampai jumpa di Telco Podcast selanjutnya. Terima kasih telkotizen. Telekomunikasi Pertama. terbaik. Salam Salam telekomunikasi. telekomunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.